وقال رضي الله عنه أنوار أذن لها في الوصول وأنوار أذن لها في الدخول، أي الأنوار الواردة على القلوب من خزائن الغيوب، وهي معارف وأسرار إلهية تنقسم إلى قسمين: أنوار أذن لها في الوصول إلى ظاهر القلب فقط، وأنوار أذن لها في الدخول إلى صميم القلب وسويدائه. فالأنوار الواصلة إلى ظاهر القلب يشاهد القلب معها نفسه وربه ودنياه وآخرته، فيكون تارة مع نفسه وتارة مع ربه، وتارة يحب آخرته وتارة يحب دنياه. والأنوار الداخلة إلى صميم القلب وسويدائه لا يظهر فيها إلا وجود الله عز وجل، فلذلك لا يحب سواه ولا يعبد إلا إياه. قال بعض العارفين: إذا كان الإيمان في ظاهر القلب كان العبد محبا للآخرة والدنيا، وكان مرة مع ربه ومرة مع نفسه. فإذا دخل الإيمان باطن القلب أبغض العبد دنياه وهجر هواه. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberitahu kepada kita lewat mulutnya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa yang dipandang itu adalah hati dan isinya. Maka dari karena itu anwarun ay ulumun wa asrarun ilahiyah. Allah subhanahu wa ta'ala membantu, yaitu mendatangkan ilmu-ilmu dan pengetahuan yang masuk ilmu tadi ke dalam hati, yang disebut udzina laha fil wusul. Orang itu disebut udah sampai tapi belum masuk. Kemudian setelah ilmu tadi masuk ke dalam hati dan disebut orang itu sampai, ada lagi satu ilmu yang harus dimiliki, udzina laha fid dukhul. Orang itu jadi bisa kawa masuk ke dalam hadrahnya Allah. Contoh, orang mengaji sobar, disampaikanlah oleh guru-guru tentang sobar, dia paham, dia ngerti, tapi belum merasa. Itu namanya anwar udzina laha fil wusul. Ada yang satunya bukan hanya paham tapi merasa, ma'amalakan, mempraktekkan. Itu ngarannya anwarun udzina laha fid dukhul. Contoh kedua, orang belajar sifat 20 bahwa yang menolongi hanya Allah. Orang ini ngerti, paham, dan kebetulan dia sepertinya misalnya berada di pinggir laut, di pasir, di pinggir pantai. Saat ditanya, siapa yang nolong kamu saat kamu dapat masalah? Allah. Siapa yang nolong kamu kalau kamu dapat sesuatu musibah? Allah. Nah, ini anwarun udzina laha fil wusul. Orang ini paham, orang ini mengerti. Nah,
Ada satu orang di tengah laut. Inya ini dikelilingi oleh hiu dan buaya misalnya. Coba bayangkan nih kan. Itu nyata bana sudah di hatinya. Karena lagi jinya nengkawa menolongi unda kecuali Allah. Takapit sudah. Maka buaya ini jilat pulang. Ngelilingi inya. Nah, yang di pinggir laut tadi paham lawan tauhid. Yang di tengah laut tadi paham juga tentang tauhid. Tapi menangnya nang di tengah laut bukan hanya paham tapi merasa. Nah, yang di tengah laut ini anwarun udzina laha fid dukhul. Ini ilmu yang diberi Allah ke inya, ilmu rasa. Ada yang satu tadi ilmu paham, ilmu mengerti. Justru itu kita kada perlu bingung. Orang tahuai sembahyang tu wajib, tapi kada masuk lagi ke dalam hatinya, ya nang tetap kada sing sembahyangan. Paham sembahyang tu wajib, tapi hatinya belum merasa lagi, lalu kada sing sembahyangan. Jadi kada perlu bingung kita. Makasih din tu tahu jar sembahyang tu wajib, tapi kenapa kada sing sembahyangan? Nya ilmunya hanya sampai paham. Orang paham dengan orang merasa beda. Orang teori dengan orang praktek beda. Orang Inggris sekolah masalah itik, sealim-alimnya kada kau mengalahi halabiu. Kenapa? Karena orang halabiu praktek. Inya bisi rasa ada sesuatu nang lebih. Laki bini, laki bini, ini hanya halus lagi. Kada ciri mana laki mana nang di Inggris tadi sekolah teorinya menceleng matanya bingung. Abungolnya jinya. Kada kau memahaminya. Ya, sampai orang labi itu intalonya aja sudah tahu mana laki mana bini. Mun baitiknya sudah kan cungol. Ini hatan jadi intalo lagi sudah tahu mana laki mana bini. Jangankan jadi intalo, hatan maulahnya aja orang labi itu tahu. Mana laki mana bini. Ini pun sudah jadi hintalu gampang. Ini hatan maolah. Mana laki mana bini. Laki di atas, bini di bawah. Ya kah pengantin. Afwan ya Habib. Ini beliau tamu kita adalah seorang ulama dari Yaman, Syekh Saleh bin Muhammad Al-Fakir. Beliau seorang ulama datang dari Hadramaut, datang ke sini menghadiri majelis. Nah, mudah-mudahan dengan kedatangan beliau kita mendapatkan berkah, rahmat dan diampuni segala dosa. Amin. Dan mudahan sidin disehatakan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan dan selalu mendapat ridha rahmat daripada Allah. Amin. 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 Nah, jadi yang kita cari nang kaya nang halabiu tadi, nah ilmunya. Orang belajar menyupir teori, masukkan gigi 1, gigi 2, gigi 3, hatan memasukkan nang mana manual jajak kopling. Itu teori. Lawan nang bujur menyupir lain. Nang menyupir itu lihai. Sampai lihai itu ilmu nang kada kawa didapat kecuali praktek. Lihai itu kada kawa di sekolah. Sama teori tadi. Nah, tengah orang Inggris melihat. Orang belajar cara mengolah wadai, belajar cara itu sampai paham, udzina laha fil usul. Tapi kalau sudah mempraktekkan sampai dia menemukan sebuah
kemahiran, kelihayan, sampai jak kita tuh bepijem kawa lagi molah wadah itu namanya anwarun udina laha fid dukhul. Nah, lalu perbedaannya, ilmu-ilmu yang datang ke dalam hati itu memang semuanya adalah khazainil ghuyub, datang dari hadrah Allah. Isinya adalah ma'rifat dan rahasia-rahasia ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ketuhanan. Terbagilah kepada dua, ada ilmu yang disebut fil wusul, sampai, untuk sampai. Ini masuk ke dalam johir hati. Ya paham deh, paham, mengerti, tapi belum merasa. Kayak bubuhan pengantin nih juga sudah akad nikah, ya kan pengantin? Ini ngarannya pengantinnya hanya paham. Kenalah jar bila malam pertama kayak ini, tapi belum lagi kelak. Nah, belum merasa lagi, hanya nikah. Nah, kena pas bulik nih. Nah nyatakan boleh dulu, menguas-nguaskah dulu. Pang membuat, maaf sekedar contoh, itu yang merasa. Nah, beda teori dengan merasa, beda banget, beda banget. Nah, lalu ada lagi anwarnya, udhina laha fid dukhul ila samimil qalbi wa suwaidaihi. Satu lagi ilmu itu masuk ke dalam hati. Yang tadi satunya ikas luar, yang satunya sampai ke dalam. Yang ikas luar ya paham aja, belum merasa. Yang merasa itu sampai ke dalam. Nah, ilmu-ilmu yang sampai kepada hati itu kadang-kadang yusyahidul qalbu ma'aha nafsahu wa rabbahu wa dunyahu wa akhiratah. Ini orang kadang-kadang ingat sama Allah, kadang-kadang lupa. Kadang-kadang karena dunia, kadang-kadang karena akhiratnya. Perjuangan lagi, masih teori dan latihan. Kadang-kadang ia membicarakan kelebihan dirinya, bahkan masuk ke dalam sombong dan takabur. Tapi kadang-kadang sadar diri seorang ini kadada kesah, nang ada di dalam diri ini kesah Allah aja. Melihat matahari, dipandang matahari, direnungi matahari ini, yang nampak yang jelas itu bukan kisah matahari, kisah Allah. Melihat bulan, dipandang bulan, direnung bulan, itu nang nampak itu sebenarnya kisah Allah menerangi alam semesta. Kadang-kadang ingat, kedingat tentang itu. Kadang-kadang ingat, jarurang Banjar tuh anu bulat-bulat lepeh. Nah, wayah-wayah ingat, wayah-wayah kada. Karena wayah jadi imam ingat, ini ihsanullah, ini kebaikan Allah, zahir dan nampak. Tidak ada dalam diri ini kesah, tidak ada kita miliki kebaikan. Karena Allahu Akbar, ini ihsanullah. Baca Fatihah ihsanullah, rukuk ihsanullah. Kalau ini ihsanullah, fahuwa muhsin. Berarti Allah yang muhsin. Kalau Allah yang berbuat baik, ini kebaikannya, kita nggak ada cerita, kita nggak ada kisah. Kalau nggak ada kisah, nggak ada cerita, jangan berkisah-kisah. Kalau nggak perlu berkisah-kisah, apalagi meminta-minta pujian dan sanjungan. Hadza min fadli Rabbi. Allahu Akbar, baca Fatihah, rukuk, i'tidal. Nah, kadang-kadang ingat, ini kebaikan Allah, ini kasih sayang Allah, ini kisah Allah. Kadang-kadang ingat, ini kisah Allah. Kadang-kadang, nah pas acil lewat di higa rumah, tahu pulang acil lewat, Bismillahirrahmanirrahim. Merasa seorang nang membaca, nang paseh, nang bagus, supaya acil tadi itu memuji menyanjung. Nah kadang-kadang kita hanya
ilmu tadi masuk ke dalam luar hati aja. Itu nang jadi wayah masuk wayah kada, wayah paham wayah kada. Nah, paham aja pang hanyar jakanya merasa. Beda, orang paham bahwa api itu panas, itu paham. Kalau orang mencapai apinya, itu kada paham lagi lawan luyuh-luyuhnya. Nah, suruh jadinya melupakan panasnya api, kada mungkin ninya kawa melupakan panasnya api. Kenapa? Apinya dikacaknya. Ada nang teori tadi, api itu panas, inya kada mengacak, wayah ingat kesah api, wayah kada ngaran teori, ngaran paham menjahanyar. Nah justru itu kita minta kepada Allah ilmu yang kedua setelah ilmu yang pertama. Man amila bima alima awrathahullah ilma ma lam ya'lam. Nah ini kada harus jadi tuan guru, kada harus jadi orang nang terkenal, yang penting dapat diberi oleh Allah. Allah yang memberi. Dulu dia ngalih mana mengingat Allah, wah ini ngalih melupakan Allah. Nah, dulu mah bilang Allahu Akbar, masuk kucing, masuk kunci, masuk ayam. Kucing udah tadi makan gak sudah belum? Nah, wayah kucing nang diganang, wayah ayam udah tadi maghrib nih masuk gak sudah belum? Wah, asalnya tadi umahnya aja anak kata tinggal. Nah, 3 rakaat mikirakan ayamnya. Kadang-kadang, itu maksud dikuliku hati kita, karena masuk lagi virus-virus nang ada. Nah, jadi terus lagi apa cara dan apa usahanya? Nah, jadi supaya masuk ke dalam hati bujur ilmu tuh, rancak-rancaklah kita ini membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena telah sepakat ulama bahwasanya salawat kepada Rasulullah taqumu maqam syekh fit tarbiyah. Inna salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam taqumu maqam syekh fit tarbiyah. Rajin-rajin baca salawat. Kenapa? Karena di dalam pengamalan sholawat kita itu datang kepada Allah, kadada memikirkan kesah diri. Itu dulu datang lawan Tuhan, Bapak ya Tuhan, ada nang dipinta Tuhan, apa nang nyawa pinta, sagan nyawakah? Sagan pribadi nyawakah? Nah, saat kita mendatangi Allah, ada yang kita pinta tapi bukan untuk diri. Buat siapa kita datang kepada Allah? Buat orang yang kita cintai. Dia Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Datang kita mengucapkan sebuah permintaan buat beliau, bukan buat kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sering dan terbiasa kita datang ke Allah buat Nabi Muhammad, buat Nabi Muhammad, buat Nabi Muhammad. Insya Allah kita akan terbiasa melupakan kisah diri kita. Kita akan terbiasa menghilangkan kepentingan pribadi kita. Yang dulu mungkin saat kita nakal hati kita nih datang sagan kita aja. Ya Allah, ulun sugi awas kada tempeleng pian. Makan kasarnya kayak itu. Ya Allah, ulun minta ini, ya Allah, ulun minta itu. Pang dibari sombong, kada dibari hamok. Itu dulu. Tapi sekarang kita mencoba demi orang. Kada lagi berbuat demi kepentingan pribadi. Melupakan kisah diri, menimbulkan kisah orang. Saat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita melihat Rasulullah itu ditambah Allah rahmatnya. Allah menambah-nambah kebesaran kepada Nabi Muhammad, menambahlah hati kita kagum dan cinta.
Sekali kita baca salawat berarti bertambah rahmat kepada Nabi Muhammad. Sekali kita baca salawat berarti bertambah kemuliaan Nabi Muhammad. Seakan-akan kita itu menonton film yang siarannya itu, filmnya itu menampilkan kelebihan, kemuliaan, kebesaran Sayyiduna Muhammad. Terbiasanya kita memandang kelebihan Nabi Muhammad, terbiasanya kita memandang kemuliaan beliau, terbiasa itu terlupakanlah kisah diri. Inna salata ala nabi taqumu maqam syekh bitarbiyah. Karena perjalanan menuju Allah adalah qatlun nafsi. Qatlun nafsi bitabarri anil hauli wal quwwah. Faqtulu anfusakum. Ay tafsir batin bitabarri anil hauli wal quwwah. Kita harus mengalahkan nafsu kita. Nafsu kita ini kita kalahkan dengan cara apa? Jangan dipandang, jangan diangkat kisahnya, jangan dicerita-ceritakan. Kalau kita punya ilmu jangan mengisahkan seorang ni alim. Kalau kita punya kaya jangan mengisahkan seorang ni sugih. Kenapa? Karena diri kita cap sudah ke dada kisah. Titik. Awal ayat turun kepada Nabi besar Muhammad, ketika itu beliau disuruh iqra. Nabi bilang ma'ana biqari. Iqra ma'ana biqari. Lalu karangan di dalam risalah Qusyairiyah menjelaskan akan penjelasan dan ilmu yang luar biasa. Rasulullah telah mendidik kita bukan hanya ma'ana biqari, ma'ana bimusalli, ma'ana bisaim, ma'ana biakil, ma'ana bisyarib. Aku kada bisa membaca, ujar Nabi. Bukan hanya kada bisa membaca, sembahyang kada kawa, puasa kada kawa, amun kada ditolong Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya ma'ana biqari. Coba sederhana ulun ngolah contoh. Pian garing masuk rumah sakit. Imbah masuk rumah sakit, bawa obat. Melihat pian muha doktor patuh pang bahwasanya orang ini penyakit nang dibahasa spesialis, yaitu misalnya spesialis saraf, ya kita penyakit saraf 2 misalnya. Kita kan melihat dokter ini parasa kita sidin nikawa minta kelak bawa obat ke situ, obat kada kesatuan nih kan dokter aja dulu. Sampai di tengah jalan jujur sang dokter berkata, apa aja dokter? Pak, napa dok? Ulun bependar lawan pian, menurut kedokteran ini kada kawa lagi disembuhkan. Ulun angkat tangan. Harapan pian kededa lagi. Hati kita detik itu apa yang terucap buat orang yang bertauhid, baru lari hati kita kepada Allah. Jujur kan? Baru hanyar hatan itu lari. Apa jar kita? Ya Allah, pian aja lagi. Minta kelak bahasa nang normal. Ya Allah, pian aja lagi. Ya kah? Itu contoh nang nyaman. Ya lah. Jangan nang umum lagi, contoh tuh datang ke rumah sakit gigi dokter, angkat tangan kami sedokteran. Pian ini kada harapan lagi sembuh. Apa jar nang mendengar? Ya Allah, pian aja lagi. Coba pang saat kita datang ke dokter ke rumah sakit, kita sudah menilai dokter kada kau nyembuhkan. Nilai berdahulu, pandang berdahulu. Dokter nih kada kau nyembuhkan. Jadi hati kita udah lari kepada Allah. Hati kita udah pertama buka kepada Allah. Terus paling kada terbangun hati kita. Oh Allah, pian aja lagi Tuhan nang menyembuhkan ulun. Pian aja lagi yang menyembuhkan ulun. Datang ke dokter, jadi jel kawal, bapak ke dokter. Maka jer nyawa Tuhan aja lagi nang menyembuhkan. Nah,
Ujar inya unda jadi ke dokter ialah jar Tuhan berobat. Unda kada tahu Allah itu betajalli lawan siapa. Unda kada tahu dokter mana nang Tuhan betampai menyembuhkan penyakit unda. Dokter mana unda kada tahu. Nah sesuai penyakit unda coba ke sini kalau pina Tuhan mau. Kada ada nang kau nyembuhkan unda kecuali Allah. Tapi mun Allah nang unda suruh datang ke rumah unda bebungulan. Tuhan, napa di Tuhan. Ulun yakin Tuhan pian aja yang nyembuhkan ulun. Jujur. Ulun kada menganggap nang lain kawa menyembuhkan ulun. Jujur. Namun nang itu Tuhan ay turun nam satu mat. Bapa aja Tuhan. Turun ha satu mat. Maka kita mengaji sudah tauhid Allah wahdaniyat, Allah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, Allah di atas kada, di bawah kada, kanan kada, kiri kada, muka kada, belakang kada, dalam kada, luar kada. Allah laisa kamitslihi. Kita datang kepada Allah, maksudnya datang kepada Allah, datang kepada mazhar Allah. Kasilahu. Orang nang belajar tauhid yakin bahwa nang menyembuhkan siapa? Allah. Dan tidak ada satupun orang yang bisa menyembuhkan kasilahunya, hanya Allah. Cuma Allah tadi dalam istilah tauhid betajalli. Siapa katukang urut? Ini tajalli. Nang menggarakakan tukang urut, nang memberi ilmu lawan tukang urut itu Allah. Bilanya tukang urut ini mau, berarti Allah yang mau. Bila tukang urut mengacak tangannya kepada penyakit kita, hakikatnya tauhidnya ini Allah nang menolongi. Artinya kita datang ke tukang urut sama datang kepada Allah. Artinya kita datang kepada tukang urut sama datang kepada Allah. Kenapa jadi sama datang kepada Allah? Karena ini tajalli Allah. Kisah Allah menyembuhkan tuh andaknya di tukang urut. Kisahnya Allah menyembuhkan Allah tadi kisahnya nampak di mana? Di tukang urut. Kalau ikam kesilahu datang ke tukang bengkel lufut. Kisahnya Allah tuh nak menyembuhkan orang dari kesilahu. Nang orang itu siapa tajallinya? Kisahnya mazharnya tukang urut. Dalam Ihya Ulumuddin Allah berkata, maridtu falam ta'udni. Aku sakit kata Allah, tapi kalian kadada jenguk aku. Qil kaifa maridta ya Allah wa anta rabbul alamin. Bagaimana engkau bisa sakit padahal engkau Tuhan alam semesta? Qal marida waliyun min awliyai falam ta'udhu in udtahu wajadtani indahu. Ini mazhar. Aku garing maksudnya kata Allah, orang yang menjadi kekasihku, waliku, mazharku sakit, kalian gak jenguk aku. Kalau kalian jenguk orang yang jadi mazharku, jadi penampakanku, nah mungkin bahasa ulun kaitu mustahil Tuhan bentuk, kau akan temukan aku kata Allah di sini. Ya nang lalu kita kesilahu cari Tuhan. Maksud cari Tuhan, cari penampakan kisah Tuhan. Di mana Tuhan bertampak? Di tukang urut. Barang siapa mendatangi tukang urut sama mendatangi Allah. Paham? Jelas? Nah, masuk rumah sakit ujar kita, kadada nang kawan nyembuhkan aku kecuali Allah. Titik. Cuma Allahnya ning ini nang muhalapah ini kada kawa kita datangi, lalu becari majuhar, lalu becari penampakan. Siapa penampakan? Iya dokter. Nah lalu penampakan Allah, artinya penampakan itu penampakan kayak ulama memahamnya kayak TV.
Jadi tison itu nampak di dalam TV, walau tison kada masuk ke dalam TV dan tison bukan TV. Hulul kada, ittihad kada. Bukan tison masuk ke TV, hancur TV Bintara. Tuh hulul ngarannya. Nah, bukan ittihad, tison iya TV, TV iya tison, enggak, tapi nampak. Jelas kisah tison dilihat di TV, nampak kisah Allah di dokter, nampak kisah Allah di tukang urut. Bukan Allah lukuk di tukang urut, bukan Allah iya tukang urut, bukan tukang urut ya Allah, nampak. Nah, apalagi ulun memahamakan tuh, mudahan paham. Mun pangantennya pasti paham sudah. Kenapa nyihimong? Orang kawin ini pasti himong, nanggar tapi paham tuh orang berhutang. Nya sakit hati jangan mikir akan hutang, jadi ilmu tak tapi kau masuk. Nah, mudahan. Nah, mula-mula dulu kita belajar dan mengamalkan. Oleh karena itu almarhum guru diajarkan oleh orang tua beliau, Zaini lain gawian makhluk. Munjun dapat iwak diambil orang, Zaini lain gawian makhluk. Orang memukuli, menghukum makan sidin, lain gawian makhluk. Jadi hati ini selalu yang masuk itu kisah Allah dari kecil. Iqra ma'ana biqari. Jadi ketika kisah diri tutup, ketika kisah Allah tampilkan. Nah itu latihan dulu, latihan. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at dan seterusnya. Nah mudah-mudahan kita setelah belajar ilmu agama paham, lalu mengamalkan sedikit demi sedikit. Langkah pertama qatlun nafsi bitabarri anil hauli wal quwwah. Tutup cerita diri, habis tutup, timbulkan cerita Allah. Ini kisah orang, ini kisah orang, itu aja. Ini kisah orang, ini kisah orang. Kita mungkin pemurah, ini kisah orang. Kita mungkin sugih, ini kisah orang. Kita mungkin alim, ini kisah orang. Orang terus yang kita pandang. Kita mungkin bisa mengangkat gunung dengan telapak tangan kita sebelah aja. Apa ujar kita? Kisah orang, kisah orang. Itulah kemudian kenapa karamat diberi kepada wali, karena Allah percaya karamat kada menipu wali. Kenapa Allah beri mukjizat kepada Nabi? Karena mereka kadang mengakui ini orang nang memang pilihan. Jadi tapak batu jadi duit. Nya kadang mengakui bahwa undah harat, undah hebat. Ini kisah orang, ini kisah orang, ini kisah orang. Ketika salawat tadi sering dibaca pagi, sore, siang dan malam, dia mengakui dengan jujur kehebatan Nabi, kemuliaan Nabi, kebesaran Nabi. Suatu saat Nabi akan bertajalli dalam dirinya hingga inya menjalani seperti apa yang pernah dijalani oleh Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Lalu modelnya kayak inya nang harat, padahal nang betampai nang harat. Model kayak inya nang hebat, no bila berdoa kabul. Kenapa? Bukan beliau tapi nang itu. Kenapa? Ada amalan. Amalnya apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sering terus. Lalu Nabi menampakkan kisahnya kepada seseorang itu. Ya nang lalu Habib Saleh Tanggul bila berdoa, doanya lebih cepat dari kilat menyambar. Kenapa? Karena beliau dekat dengan Sayyiduna wa Habibuna. Mudah-mudahan paham. Orang yang memandang dirinya hebat seumur hidup kada pernah hidupnya hebat. Orang yang memandang orang lain hebat, dia akan dapat keberkahan kehebatan orang itu. Dia akan dapat keberkahan kehebatan orang itu. Nah lalu nampak di dirinya nang kaya inya nang hebat, padahal kada. Iqra ya Muhammad ma'ana biqari. Ketika Nabi baca Al-Quran, kenapa jadi bisa baca? Karena bukan kehebatan beliau. Iqra bismi rabbik. Karena Allah bertajali.
Mudah-mudahan kita sadar pertama bahwa diri kita kadada kesah. Yang lulusan pondok di Banjar dimanapun pulang kampung janganlah merasa hebat. Kenapa? Kita kadada kesah. Kita kadada kesah. Kalaupun hendak ada kesah guru kita itu nang harap tuh guru kita kada kita. Ini nang jadi alim guru, nang jadi hebat guru, nang jadi mulia guru, bukan kita. Jadi orang lulusan mana-mana Banjar di pesantren-pesantren, lalu mungkin jadi orang soleh, jadi orang alim terkenal. Semua guru, bukan dirinya, bahkan jasadnya, rohnya, semua adalah guru. Paham? Jelas? Bandingannya jangan pian, bandingannya ya supaya kisah diri kita nih hilang. Pian-pian kita termasuk ulun, kita nih mene siapa? Mene abah. Jujur kada? Tahu mene. Nah, lalu mene abah nih ajan, berarti nah harap siapa? Abah. Lalu mene abah muhutbah, berarti abah nah muhutbah. Mene abah pang, asalnya mene abah nih di abah. Jujur kada? Kada bujur kada? Ih, pinak tapi. Nah, pandangan kita lalu ini nang harap abah, baru abah, sekarang guru. Nang jadi kita bisa baca Fatihah guru, jadi kita alim guru, bahkan jasadi wa ruhi. Itu yang disebut karena di dalam pelajaran membarasi hati dengan fana bisyekh baqa bisyekh. Jadi pokoknya jangan merasa harap, tapi saya sudah nang jago kumpu tulah inya itu tenggelam dalam lautan kehebatan gurunya, bukan inya nang hebat di gurunya nang hebat. Karena ilmu nang latu loncat itu ilmu gurunya asal, bujur kada? Nah, berarti nang harap nang ini siapa? Gurunya. Kalau seorang murid memandang dirinya hebat, maka durhakalah dia kepada guru. Selesai. Mudahan paham. Nah, itu awal hilangkan kesah diri, tapi menghilangkan tapi tetap beramal. Alhamdulillah guru ulun jar kada merasa sembahyang lagi karena kada sing sembahyangan lagi. Nah, itu luput. Itu luput. Ngarannya ini tetap aja sembahyang tapi kada merasa. Kenapa? Karena yang hebat itu bukan kita, yang hebat itu bukan kita orang. Nah, itu latihan dulu kita sama-sama. Doakan ulun doakan pian jua. Kita mudah-mudahan sama berjalan di jatuh jalan bahwasanya aku ini kedada kesah ma'ana biqari. Jadi sebelum kita baca Quran ma'ana biqari. Kalau sekarang a'udzubillah bisa berarti urang. Bismillahirrahmanirrahim urang. Alhamdulillahirabbil alamin urang. Adapun anak ma'ana biqari. Oleh karena itu kita baca kitab qalal musannifu. Kada mau qultu. Udah itu jalur-jalur yang supaya kita jangan timbul faqtulu ampusakum bila qawa faqtulu bitabarri anil hauli wal quwwah fataba alaihi. Mudah-mudahan ini kita sedikit demi sedikit, apalagi pengantin juga iyalah, jangan mentang-mentang jadi laki lalu timbul aja terus sekali-sekali dan seterusnya. Kalau kawa betinggalan karena pengantin naik betinggalan tuh nyaman, amunnya timbul talapas, amun tinggalan fana. Orang nang pana nang tinggalan dapat rasa. Jikirnya kemana memaham kemana pas itu pangguru samai. Kalau pangbelain ada paham. Nah
Mudah-mudahan tenggelamkan dirimu insyaallah. Nah, kita berikan ulun memohon kepada beliau kesempatan, mohon agar bisa tausiah atau memberikan ilmu kepada kita, semoga manfaat dan kita semua mendapat curahan rahmat. Orang dari Hadramaut, beliau punya mata, setidak-tidaknya mata beliau ini pernah memandang kubahnya para habaib, kubahnya para wali. Mata ini sekarang hadir memandang pian-pian seberataan. Semoga kita yang terpandang masuk ke dalam golongan-golongan orang-orang saleh, karena dengan pandangan orang bisa masuk ke dalam surga. Kadang-kadang dengan pandangan orang bisa diampuni dari dosa. Waktu ulun persilakan nerjum takallam lil jamaah masya. Diam labas. Diam labas. Biasanya gitu. Terserah yang mana yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi jama'na wa iyyakum fi majami' al-ulama. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di perkumpulan para ulama. Alhamdulillah alladhi jama'na fi majami' as-sidqi ma'allah. Limpahan puji kehadirat Allah yang telah mengumpulkan kita di perkumpulan yang akan memancarkan cahaya kesungguhan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alladhi jama'na fi majami' al-wilayah lillah. Limpahan puji kehadirat Allah yang telah mengumpulkan kita di perkumpulan orang-orang yang mendapatkan kemuliaan wilayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala adada ma 'alim wa kaifa ma 'alim. Kami memuji kepada Allah dengan jumlah yang diketahui ataupun tidak diketahui melainkan Allah Subhanahu wa taala. Salli wa nusallim ala al-muallim al-a'zam wal habib al-akram. Salawat serta salam kulantunkan kepada yang menuntun dan mengajarkanku Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Sayyidina Muhammad yang membuka segala hal yang terkunci, والخاتم لما سبق, yang menutup segala hal yang telah terdahulu. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. Dialah yang memberikan kemenangan dan senantiasa dalam kebenaran, yang menuntun kepada jalan yang benar. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Salawat dan salam juga selalu tercurahkan kepada keluarga, kerabatnya dan para sahabatnya. جمعكم الله سبحانه وتعالى في هذه السويعات وفي هذه اللحظات والأنفاس مع رجال العلم. Kita dikumpulkan saat ini, kata beliau, dalam waktu yang tak lama dengan orang-orang yang memiliki ilmu, مع رجال الصلاح والفلاح, orang-orang yang memiliki kebaikan dan kesalehan yang diberikan oleh Allah. وهي نعمة من الله أن يوجد مثل هؤلاء المشايخ حفظهم الله وأطال الله بأعمارهم في هذه البلاد. Ini merupakan nikmat yang sangat indah yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah menjaga guru-guru kita, diberikan kesehatan dan dipanjangkan umurnya. وهم أمان الأرض بالحقيقة. Mereka ini adalah orang-orang yang menebarkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. وبهم تطمئن القلوب. Dan dengannya lah seluruh jiwa menjadi tenang dan tentram. سمعنا من شيخنا جزاه الله الفخير على أن من لا له شيخ أو أن الذي يكثر من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي تكون من المشيخة العظمى له. Beliau mengatakan, aku mendengar dari apa yang telah disampaikan oleh guru kita, bahwa sesungguhnya salawat kepada Rasul merupakan guru yang akan menuntun kita kepada Allah. وهنا يقال لنا من لا له شيخ فشيخه الشيطان. Sebagaimana dikatakan, barang siapa yang tidak memiliki guru, maka gurunya adalah syaitan. فوجود هؤلاء المشايخ فيما بيننا من أعظم النعم وأكبرها. Dengan adanya mereka, para guru-guru kita di antara kita, merupakan suatu nikmat yang sangat besar yang diberikan Allah kepada
kepada kita. وهم الباب الأعظم للدخول على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Mereka lah gerbang yang akan menyampaikan kita kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. تكلم شيخنا حفظه الله على دخول النور إلى القلب ونحن نقول له أنتم الباب إلى النبي محمد عليه الصلاة Guru والسلام. kita telah menjelaskan akan masuknya cahaya ilmu kepada hati kita, dan kata beliau, aku mengatakan engkaulah wahai guru yang merupakan pintu yang akan menyampaikan kita kepada Rasulullah. يقول سيدي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ لن يقدر الأحد أن يوصل بوصوله إلى النبي إلا عبر المشيخة. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh mengatakan tak akan mampu seseorang mencapaikan dirinya kepada Allah dan kepada Rasul kecuali melalui guru-guru mereka. ولا يقدر أحد الوصول إلى الله إلا عبر النبي محمد صلى الله عليه Dan وسلم. tak akan mampu seseorang sampai kepada Allah kecuali melalui Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فهي سلسلة متسلسلة شيخ عن النبي محمد إلى الله. Inilah sambungan yang senantiasa tersambung dari seorang guru menuju Nabi Muhammad dan dari Nabi Muhammad menuju Allah Subhanahu wa taala. وخصوصا مشايخكم أهل إندونيسيا ما شاء الله المرتبطين بآل البيت النبوي ومحب الصحابة عليهم رضوان الله هم أهل السند الأعظم. Lebih khusus lagi kata beliau, guru-guru kita yang ada di Indonesia maupun di Banjar ini merupakan guru-guru yang memiliki sanad yang bersambung kepada guru-gurunya sampai kepada Rasulullah. شيخ عن شيخ عن شيخ عن شيخ إلى سيد الشيوخ رسول الله. Dari guru bersambung kepada gurunya dan bersambung kepada gurunya dan bersambung kepada guru dari sekalian guru, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يقول الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم. Sayyidina Ali bin Abi Talib mengatakan al-ilmu din, ilmu itu adalah agama, maka kita lihat, kita perhatikan dari siapa kita mengambil ilmu tersebut. ويقول سيدنا ابن مبارك لولا السند في العلم لقال من شاء ما شاء. Dan berkata Ibn Mubarak, jikalau bukan karena sanad maka orang itu akan mengatakan apa yang dia inginkan. فوجود المشيخة هي واجب من واجبات الزمان أن الأحد لابد يتشبث بشيخ يوصله إلى الله. Dan adanya guru di zaman-zaman sekarang adalah merupakan hal yang wajib yang akan menyampaikan setiap murid kepada Allah Subhanahu wa taala. لذلك يقول لنا حبايبنا وعلماؤنا عليهم رحمة الله وحفظ الله من بقي منهم الجلوس بين يدي عارف بالله أعظم لي أن أقطع في العبادة إربا. Sebagaimana dikatakan oleh para salihin, dudukku di hadapan seorang guru dan orang-orang yang arif billah, mengenal Allah, lebih baik dan lebih afdal dan lebih mulia dibandingkan seluruh anggota badanku terpotong-potong di dalam ibadah. والإمام الحداد يقول عليه رحمة الله ورضوانه لولا مجالسة ومزاحمة العلماء في المجالس ما أحببنا البقاء في الدنيا. Imam Haddad mengatakan jikalau bukan dengan duduk di hadapan para ulama, di hadapan para sulaha, dengan memandang mereka, dengan mendengarkan ucapan mereka, kata Imam Haddad, aku tidak ingin hidup di atas muka bumi. فهذه مجالس الصلاح وهذه مجالس الفلاح وهذه مجالس التلمذة. Dan ini adalah majlis yang memancarkan cahaya kemuliaan, kesalehan, dan majlis juga yang menjadikan kita termasuk daripada murid-murid. ولولا المربي ما عرفت ربي. Kalau bukan karena guruku, aku tak akan kenal siapa Tuhan. لذلك العلماء يقسموا لنا أن المشايخ عدة، شيخ الفتح وشيخ التعليم وشيخ التربية، فلذلك يبحث الإنسان في حياته من موصلني إلى الله. Dikatakan oleh para ulama, karena guru-guru itu termasuk dalam beberapa bagian. Ada guru yang membukakan ilmu rahasia di dalam jiwa kita, ada guru yang hanya mengajarkan kepada kita. وإذا جلسنا في مجالس المشايخ نستشعر ماذا يحصل في مجالس المشايخ. Dan jikalau kita hadir di majelis guru-guru kita, maka kita rasakan akan betapa indah dan apa yang akan kita hasilkan di dalam majelis tersebut. يلزم علينا بعض الأمور إذا جلسنا في مجالس المشايخ. Wajib akan beberapa hal kepada kita jikalau kita hadir di dalam majelis ilmu semacam ini. أولا
الجلوس بالأدب الذي أمرنا به من نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم حديث جبريل. Yang pertama kali adalah dengan kita menjaga adab ketika berada di hadapan guru-guru kita sebagaimana yang diriwayatkan di dalam hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. ولا ننظر إلى المشايخ بمنظار أنه شيخ وفلان، لا ننظر على أنه خليفة عن حبيب الله ومصطفى. Dan ketika kita memandang kepada guru kita, jangan kita hanya memandang ini hanya seorang guru, jangan, akan tetapi kita memandang ini adalah khalifah yang Allah berikan kepada kita. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sebagaimana Allah katakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku menjadikan di atas muka bumi ini para khalifah-khalifah. Wa idza hadara al-insan wa hadara at-talib wal murid walhamdulillah nushahid ba'yunna at-tullab al-kuthur fi hadha al-majma' al-mubarak fa barakallahu fil jami'. Dan juga kata beliau, aku menyaksikan sungguh banyaknya orang-orang yang hadir di tempat ini, semoga Allah memberikan berkah kepada kita semua. وجعل الله الجميع قرة عين لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang membuat Rasulullah bahagia dan gembira dengan memandang kita. قصة أختصرها في فوائد مجالسة العلماء. Ada sebuah kisah kata beliau, yang kisah ini aku persingkat akan sebuah hasil atau apa yang kita dapatkan dari majelis ilmu. رجل من الشيبان في حضرموت من كبار السن وهو كبير وتوفيت زوجته وأولاده، بقي معه بنت صغيرة في سنها سن العاشرة. Ada salah seorang tua yang berada di kota Tarim, dia hidup dalam keadaan tua, istrinya dan anaknya yang laki-laki meninggal, hanya tertinggal seorang anak wanita. ويذكر أن هذه القصة في غير حضرموت. Dan kisah ini pun terkadang diriwayatkan bahwasanya bukan di kota Hadramaut. فهذا الوالد العجوز أعمى البصر تأخذ كل يوم بنته إلى مجالس العلماء يستفيد مسألة فقط ويخرج. Orang yang tua ini, beliau buta matanya dan setiap hari mengajak anaknya ini, anak perempuan ini, untuk bisa hadir dalam majelis ilmu mendapatkan satu faedah. فكل ما يستفيد مسألة يرجع فقط مسألة واحدة. Maka setiap anaknya mendapatkan suatu faedah satu saja, maka anak tersebut kembali kepada orang tuanya. فيمر عليه 7 أيام ب7 فوائد وال7 وال10 الأيام ب10 والشهر ب30 فائدة ما شاء الله. Maka kata beliau, 7 hari mendapatkan 7 faedah, 10 hari 10 faedah, dan ke-30 mendapatkan 30 faedah. في يوم من الأيام قبل أن يدخل إلى المسجد لحضور الدرس قال لبنته أحمليني إلى الحمام أريد أن أقضي حاجتي بالبول. Maka ketika suatu saat sang ayah ini mengajak anaknya ke majelis ilmu, sang ayah mengatakan, wahai anakku, ajak aku sebentar ke kamar kecil karena aku ingin masuk ke kamar kecil. فحملته بنته إلى خلف المسجد في أرض يبول فيها غير الحمام ما في حمام. Maka anak ini ternyata mengajak ayahnya ke tempat lain yang bukan ada kamar kecil agar ayahnya melakukan apa yang diinginkan, ternyata di belakang masjid. وعندما أراد أن يقضي حاجته بالبول قالت لبنته انتظر يا أبي حتى نرطب الأرض لأن الأرض صلبة، إذا بلت يرجع البول إليك وتتنجس ثيابك ولا تصح صلاتك، نرطب الأرض أول يا أبي. Maka kata anaknya, tunggu ayahku, jangan engkau langsung melangsungkan hajatmu, biar aku basahi dulu tanahnya ini agar tidak terpercikan. فرطبت له الأرض فبال فقضى حاجته ثم قام. Maka anaknya ini membasahi tanahnya sehingga dan ayahnya pun melakukan apa yang diinginkan. فلما رجع قالت بنته يا أبي ندخل المسجد قال لا اليوم استفدنا المسألة منك. Maka ketika itu anaknya mengatakan kepada ayahnya, wahai ayah, sekarang kita masuk. Maka kata ayahnya, tidak, kita tidak masuk ke masjid, aku sudah dapat satu faedah. وهذا ملحظ عظيم لنا ولكم إذا حضرنا مثل هذا المجلس المبارك نأخذ كل يوم شيء ونطبقه. Ini adalah suatu hal faedah yang sangat besar di dalam kehidupan kita, bahwasanya ketika kita hadir di majelis ilmu hendaknya kita mendapatkan faedah. فمن علم وعمل بما علم وعلم فذلك يدعى عظيم. Barang siapa yang mengetahui suatu ilmu dan mengamalkannya dan mengajarkannya, maka orang tersebut akan disebut dan dipanggil Allah dengan panggilan yang agung dan mulia. Dan tingkatan duduknya seorang manusia di majelis-majelis seperti ini ada 5. التخلي عن الرذائل والمعاصي والذنوب والأفكار الخاطئة. Yang pertama adalah mengosongkan hati kita dan pikiran kita dari segala hal-hal yang dimurkai Allah dan hina di sisi Allah. يقول سيدي الإمام عبد الله بن علي الحداد إذا جلست بين يدي عارف بالله فانتبه لقلبك.
Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, jikalau kita duduk di hadapan wali Allah, di hadapan orang yang saleh, maka perhatikanlah hati kita. وبعد التخلي يأتي التحلي بالأدب والتحلي بالذوق والتحلي بالكتاب والأدب مع الكتب والأدب مع الجيران وغير ذلك. Maka setelah kita bersihkan hati kita dari hal-hal yang dimurkai Allah, datanglah untuk memasukkan di dalam hati kita cahaya-cahaya adab, cahaya-cahaya akhlak, beradab kepada kitab, beradab di hadapan guru dan semisalnya. والمرتبة الثالثة مرتبة التملي. أولا التخلي ثم التحلي ثم التملي. Kemudian setelah dua ini terselesaikan, maka hendaknya kita mencatat dan menulis apa yang diucapkan. ومعنى التملي هذا أن يمتلئ بالعلوم والأسرار والأنوار اللي ذكرها شيخنا. Maksud yang ketiga ini adalah dengan mengisi hati kita dengan ilmu dan apa-apa yang kita dapatkan dari apa yang kita dengarkan dari Tuhan. فإذا وصل المريد إلى مرتبة التملي حصل عليه مرتبة التجلي من الله بالنور. Maka jikalau sudah hati kita dipenuhi dengan cahaya ilmu, dengan cahaya faedah, maka datanglah cahaya kemuliaan dan keagungan Allah kepada setiap diri kita. ثم تأتي مرتبة التولي وهي أن يعطيها الله مرتبة الولاية الكبرى. Maka setelah kita mendapatkan cahaya kemuliaan dan keagungan Allah, datanglah kewilayahan atau kewalian yang Allah berikan kepada فاحمد kita. الله على هذه المجالس فلا يمكن فغيركم لا يجد مثلها. Maka bersyukurlah kepada Allah akan nikmat duduknya kita di majelis ilmu ini, karena banyak manusia saat ini tidak mendapatkan apa yang kita dapatkan. واحمد الله على وجود المشايخ فغير بعض البلدان ما يجدوا مثل هؤلاء المشايخ. Dan bersyukur kepada Allah ada guru-guru seperti guru kita di antara kita saat ini, karena di daerah ataupun di dunia lain atau di negara lain tidak ada seperti ini. فنسأل الله سبحانه وتعالى يبارك في شيخنا وفي الحاضرين وفي القائمين وفي الخادمين في هذا المكان المبارك بركة شاملة كاملة. Dan semoga Allah memberikan keberkahan kepada guru-guru kita dan orang-orang yang hadir keberkahan yang mulia dan keberkahan yang agung. ويجعل هذا المجلس في صحائف حسنات شيخنا حفظه الله ورعاه. Dan semoga Allah menjadikan seluruh pahala yang ada di majelis ini tercatat di dalam catatan amal guru kita. وأوصيكم بوصية وهي ما كتب قر كما يقول وما حفظ فر. الكتابة لكل ما تسمعون لا تحفظ فقط اكتب وقيد. Sebagaimana dikatakan kata beliau, apa yang ditulis itu hendaknya bisa dihafalkan. Jadi kita bukan hanya duduk, akan tetapi menulis apa yang kita dengarkan. والتطبيق ما تكتبون هو أعظم من ذلك. Dan mengamalkan dan mempraktekkan apa yang kita tulis. فنسأل الله لنا ولكم وللحاضرين خاصة وللحاضرات ولجميع المجتمعين في هذا المجمع المبارك أن ينزل في هذه اللحظة علينا التجلي الأعظم من نوره الأكبر. ونسأل الله لنا ولكم القبول والفتوح والمنوح وصلاح القلب والجسد والروح. وكما قرأنا في كتب الصالحين أن ينزل علينا أسرارهم وأنوارهم ويعيد علينا بركاتهم وعلومهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفتح على هؤلاء الطلاب فتوح العارفين ويجعلهم الأولياء العاملين خدام للشريعة آمنين مطمئنين في أوطانهم في قلوبهم محفوظين من المعاصي محفوظين من الغفلة محفوظين من وساوس الشيطان ومن خواطر الشيطان. نسأل الله لنا ولكم القبول. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والعفو منكم.